Bagaimana cara proses pembuahan terjadi pada manusia? Kita akan membahasnya sebelum proses pembuahan berlangsung. Harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau yang dikenal dengan indung telur, yang normalnya terjadi setiap bulan. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung yang dikenal dengan polikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur akan keluar dari polikel sehingga terjadilah ovulasi. Sel telur berada di tuba Polovi, perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba Polovi hanya bertahan selama 24 jam saja. Sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahi, maka ia akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan polikel, polikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah, sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Jutaan sperma yang dihasilkan dalam ejakulasi, sesaat setelah proses sperma masuk ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak menuju rahim mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di dalam indung telur. Sperma kemudian mempresentasikan ke dalam dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dengan proses disebut pembuahan. Sel telur yang sudah mengalami pembuahannya selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan di dalam rahim. Zigot akan menempel pada dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Berikut perkembangan janin setiap bulannya.